Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse atau pertarungan Dewa vs Dewa chapter ke-7. Yang mana di sini kita akan diperlihatkan pertarungan babak kedua antara Sun Wukong versus Prometheus. Dan bahkan kita akan diperlihatkan yaitu masa lalu dari Prometheus, dan ada kedatangan dewa baru di God Apocalypse kali ini yaitu Kratos. Nah, sesuai yang kalian inginkan nih di God of Ragnarok, apakah ada Kratos? Jawabannya adalah ada di masa lalu, yaitu Prometheus. Bahkan Kratos ini akan bertarung dengan Hercules. Jadi akan seperti apakah kisah di manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu di mana di sini Prometheus melakukan serangan terlebih dahulu kepada Sun Wukong. Bahkan di sini sang wasit mengatakan sedikit lagi bukan, langsung melakukan serangan secara mendadak. Petarung yang langsung mengambil langkah terlebih dahulu adalah Prometheus. Kemudian dari situ para dewa pun mengatakan, dasar pengecut, kerja bagus, serang lebih banyak lagi Prometheus, kau pantas mendapatkannya. Di sini sisi dewa saling bertolak belakang, ada yang mendukung Prometheus dan juga ada yang mendukung Sun Wukong. Bahkan di sini Prometheus mengatakan, maafkan aku ya Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong menjawab, kau tak perlu minta maaf. Bagaimanapun juga, aku memang berencana membiarkanmu melakukan serangan terlebih dahulu. Ya, itu seperti akan merugikan diriku sendiri, kau tahu kan? Kemudian dari situ Prometheus pun langsung memasang muka masam dan mengatakan, aku bukannya minta maaf atas serangan menadakku, tapi aku di sini minta maaf atas aku akan membuatmu sangat menderita. Dan dari situ Sun Wukong pun langsung dilempar dan mengatakan, wah, apa-apaan ini? Kemudian sang wasit mengatakan, kekuatan yang sangat mengerikan seperti yang diharapkan dari ras para Titan. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan masa lalu dari Prometheus. Di sini dijelaskan, kakak Prometheus, Titan yang agung, yaitu Atlas. Bahkan dikatakan kalau dia menopang langit dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa itu adalah kekuatan dasar ilahi yang dimiliki oleh semua ras Titan. Kemudian dari situ kita diperlihatkan lagi Prometheus yang akan membanting si Sun Wukong. Kemudian dari situ dia mengatakan, maafkan aku Sun Wukong, tidak ada dewa yang mampu menahan seranganku. Tidak ada kecuali aku sendiri. Kemudian kita bisa melihat bahwa Prometheus dan juga Sun Wukong saling membenturkan kepala satu sama lain. Sun Wukong pun yang dikenal sebagai kepalanya yang sangat keras diadu dengan milik Prometheus. Bahkan teknik ini bernama Kremos Arkan, hukuman rantai ilahi. Kemudian setelah itu Sun Wukong pun merasa sakit yang sangat gemetar. Bahkan dia mengatakan, belum pernah merasakannya, tak terduga dan tak tertahankan. Kemudian setelah itu kita bisa melihat Zeus dan juga Hermes mengatakan, Tuan Zeus itu pasti, ya tidak salah lagi. Hah, itu pasti. Awalnya hukuman itu dibuat khusus untuk hukuman Tuan Prometheus, senjata dewa yang paling menakutkan, yang bisa menimbulkan rasa sakit, bahkan para dewa pun hampir tidak bisa menahannya. Dan dari sini Prometheus langsung merantai tubuh Sun Wukong dan akan melemparnya ke bawah dengan kepala berada di bawah dan terbalik. Kemudian di sini Zeus pun mengatakan, dalam hal ini bahkan dewa seperti Sun Wukong pun mungkin dalam bahaya di sini. Kemudian Prometheus langsung menghantamkan Sang Wukong ke tanah dengan menggunakan tekniknya. Dan bahkan serangan ini sangatlah menakjubkan. Nama serangannya adalah Deno Altair, paruh elang. Nampak dari situ Sun Wukong yang hampir tidak berdaya dan hampir tidak sadarkan diri. Lalu wasit mengatakan, pemecah otak, teknik yang sangat hebat. Kemudian Prometheus berkata, rasanya sangat sakit kan Sun Wukong? Aku tahu itu menyakitkan. Rasa sakit yang kau rasakan adalah rasa sakit yang paling aku tahu. Kemudian di sini kita dijelaskan, menurut legenda, Prometheus adalah dewa yang memberikan api kepada umat manusia. Dan sebagai hukumannya, dia mendapatkan siksaan dengan cara diikat dengan rantai dan digantung di tiang salib di puncak gunung
Kaukasus selama 30.000 tahun. Penyiksaan terhadap dewa tidak akan pernah dilakukan dengan setengah hati. Ini adalah sisi lain para dewa dan tidak akan pernah tercatat dalam sejarah manapun. Kemudian kita bisa melihat hukuman para dewa, di mana setelah Prometheus digantung di sana, kita melihat bahwa di dunia bawah, di hukuman para dewa ini, terjadi ring tinju yang sangat luar biasa. Kemudian di sini dijelaskan, pada suatu waktu bangsa Titan menguasai wilayah para dewa Yunani, tapi pemimpin mereka, Titan Kronos, dikalahkan oleh Zeus, dan kita diperlihatkan masa lalu pada saat Zeus mengalahkan Kronos, yaitu di Ragnarok yang aslinya. Kemudian kita diperlihatkan lagi, dengan demikian bangsa Titan dirampas kebebasan kekuasaannya dan dikurung jauh di dalam gunung Kaukasus. Di dalam penjara yang menyedihkan itu, satu-satunya sumber hiburan mereka adalah yaitu pertarungan antara Titan, di mana di sini Prometheus yang disiksa-siksa oleh semua orang. Bahkan di sini nampak Prometheus yang kesakitan karena tersetrum apalagi dihajar habis-habisan oleh salah satu dewa yaitu bawahan Zeus. Kemudian di sini dijelaskan lagi, meskipun menjadi bagian dari bangsa Titan, Prometheus yang berpihak pada Zeus daripada Titan Kronos dicap sebagai pengkhianat. Dia menerima hukumannya sebagai hiburan untuk yang lainnya. Para Titan pun di sini langsung mengucapkan kepada Prometheus dengan mengatakan, bagus sekali, hajar si pengkhianat itu, buat dia lebih kesakitan, hajar dia sampai mampus, bunuh saja dia. Bahkan yang lainnya pun mengatakan, menyedihkan sekali, cepat berikan hukuman setimpal pada si bodoh itu. Sudah kuduga, kau pasti akan suka melihat tontonan ini. Dengan cara dia dirantai seperti itu, aku ragu dia bisa melawan balik. Kemudian kita bisa melihat salah satu pengikut Zeus, Dewi Kekerasan, yaitu Bia. Dia berkata, ini belum waktunya tidur, siang loh. Kemudian dia di sini mengatakan lagi seseorang botak dan mengatakan yang ternyata itu adalah kepala penjara para Titan di Gunung Kaukasus. Dia adalah Kratos. Kratos di sini diperlihatkan bahwa Kratos sangat beda sekali ya dengan game God of War. Kratos di sini berdasarkan dari legendanya sendiri, yaitu salah satu dewa bawahan milik dewa Zeus, bukannya anak Zeus yang berkhianat dan malah membunuh Zeus. Ini berdasarkan legenda aslinya Kratos ya seperti ini di legenda Yunani. Kemudian di sini Kratos pun mengatakan, aku setuju Bia. Kita tidak boleh melepaskannya begitu saja karena dia telah memberi api pada umat manusia. Selain itu, kita harus memastikannya bangsa Titan ini mendapatkan hiburan yang cukup bagus darinya. Meskipun mereka kehilangan kekuasaan mereka kepada kita, para dewa Olympus, bangsa Titan adalah ras yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Membuat mereka bekerja terlalu keras itu tidak bagus karena mereka bisa memulai pemberontakan dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan karena itulah kita harus menghibur mereka dengan cara seperti ini. Hiburan nomor satu di penjara adalah kekerasan. Kemudian Bia pun melanjutkan lagi sambil mengatakan, ayolah, kenapa kau tidak mencoba membalas seranganku sedikit saja? Tapi kalau kau bisa membalasku, Prometheus tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya menerima serangan demi serangan saja. Prometheus percaya bahwa rasa sakit adalah satu-satunya yang bisa dia tanggung. Karena untuk menebus semua dosa-dosanya, karena telah menyesatkan kerabatnya dan umat manusia ke jalan yang salah. Selama ratusan ribuan tahun, dia menerima begitu saja. Hingga pada akhirnya, suatu hari Hercules datang untuk menyelamatkan Prometheus. Di sini dijelaskan, sampai pada hari itu tiba. Kemudian dari situ salah satu penjaga bilang kepada Kratos dan mengatakan, Tuan Kratos, kami mendapat kabar darurat. Bah, apa-apaan ini? Simpan itu untuk nanti, kita baru saja sampai ke bagian paling bagus tahu. Sekarang bukan saatnya itu, Tuan Kratos. Kemudian di sini orang itu pun langsung dilempar. Salah satu prajurit dilempar oleh Hercules. Bahkan Kratos pun mengatakan, Siapa yang di sana itu? Kemudian di sini Hercules mengatakan, namaku Alcides, yang ternyata di sini Herakles belum menjadi namanya Herakles dan masih mengenyam 12 tugas yang diberikan oleh dewa Zeus. Kemudian dari situ Herakles mengatakan, aku adalah apa yang mungkin kalian sebut sebagai calon dewa. Kratos dan Bia pun terkaget dan mengatakan, apa katamu calon dewa? Kemudian dijelaskan, sejarah menunjukkan bahwa sang pahlawan Alcides yang kemudian dikenal sebagai Herakles, dia berhenti di gunung Kaukasus sebagai bagian dari 12 tugas yang harus diselesaikannya. Kemudian setelah itu Kratos pun di sini mengatakan, dan apa yang diinginkan calon dewa sepertimu di tempat seperti ini? Hercules menjawab,
Aku memang belum berpengalaman sebagai dewa dan tidak tahu apa-apa tentang surga. Tapi ada suatu hal yang bisa ku mengerti di tempat ini. Penjara ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Kratos pun yang mendengar hal tersebut langsung marah dan mengatakan, begitu menurutmu ya? Aku pernah mendengar sebuah rumor. Katanya ada manusia bodoh yang telah meminum amborsia dan memperoleh kekuatannya yang setara dengan dewa. Seorang manusia yang merasa dia pantas sebagai dewa dan berada di surga. Seorang manusia yang bisa menjadi dewa ya. Kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, haha, dasar anak muda yang bodoh, Alcides-chan, biar ku beritahu kau sesuatu. Tempat ini adalah tempat yang paling adil dan legal. Penjara ini beroperasi di bawah perintah langsung dari Tuan Zeus. Membuat keributan di sini, kau bisa mendapat hukuman Alcides-chan. Bodoh sekali. Kemudian Herakles mengatakan, bodoh sekali. Kalian para dewa seharusnya bertindak adil, tapi inilah kalian menyerah pada yang kuat dan menindas yang lemah. Sebelum aku mengarahkan umat manusia di jalan yang benar, sepertinya aku harus menunjukkan pada kalian arti dari keadilan itu. Pertama, aku akan membebaskan para Titan ini. Lalu untuk melegalkannya, aku akan meminta nasihat dari Dewa Zeus untuk memperbaiki hukuman mereka. Mendengar hal tersebut, Bia nampak marah dan mengatakan, dasar bocah keparat, kau pikir kami akan tinggal diam saja dan membiarkan hal itu terjadi sesukamu. Namun tiba-tiba saja pada saat Bia di sini akan menyerang Herakles, Prometheus langsung mengikat Bia dengan menggunakan rantai rasa sakitnya. Bahkan di sini Bia mengatakan, apa-apaan ini? Namamu Alcides kan? Ucap Prometheus. Kemudian di sini dia berkata lagi, serahkan mereka kepadaku, fokuslah pada misimu. Prometheus, kau, ucap Kratos. Kemudian dari situ, Kratos pun heran kenapa Prometheus bisa melepaskan rantainya. Bahkan dia mengatakan, rantainya, bagaimana bisa kau melepaskan rantai itu? Kemudian Prometheus menjelaskan, rantai ini adalah senjata suci yang dibuat khusus untukku, di mana aku memohon pada Tuan Zeus untuk hukumanku sendiri, yaitu Akchanta. Karena itu aku bisa melepaskannya kapanpun aku mau atas kemauanku sendiri. Sampai sekarang kupikir kalau aku akan menghabiskan sisa hidupku terus menerus hukuman dari kalian, pria itu telah menarik perhatianku. Tapi sekarang aku ingin melihatnya sendiri apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Yang ternyata senjata suci milik Prometheus adalah Akchanta, rantai milik Prometheus sendiri. Yang bermaksud adalah ketika Prometheus mendapatkan hukuman atau cambukan atau siksaan, maka hukumannya akan terasa 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat lebih menyakitkan dari apa yang sebelumnya pada saat memakai rantai tersebut. Dan dari situ, rantai tersebut malah menjadi senjata pamungkas Prometheus, di mana dia bisa menggandakan dan mengkali lipatkan kesakitan kepada lawannya. Bahkan di sini Bia pun mengatakan, bajingan kalian semua, tidak mungkin kami akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Pada saat Bia akan menghajar Prometheus langsung menahannya dan langsung meremukkan tangannya. Bahkan Bia mengatakan, ya, apa-apaan ini? Rasa sakit apa ini? Kemudian Prometheus menjelaskan, sudah kubilangkan rantai ini dibuat khusus untukku. Siapapun yang terjebak dalam rantai ini akan merasakan setiap rasa sakit ratusan kali lipat dari yang pernah aku rasakan. Tidak mungkin sama sekali, tidak masuk akal. Sampai sekarang dia masih memakai rantai ini. Dia tidak mungkin bisa bertahan, ucap Bia. Kemudian di situ Bia pun mengatakan lagi, itu tidak mungkin terjadi kepadamu. Prometheus pun melakukan serangan kepala kepada Bia yang membuat Bia di sini langsung mati dan hancur berkeping-keping di tangan Prometheus. Kemudian di situ dijelaskan, dewa biasa manapun pasti akan hancur secara mental karena rasa sakit itu. Dan Prometheus yang mampu bertahan selama 30.000 tahun bukan karena daya tahan tubuhnya yang luar biasa yang dimiliki oleh semua bangsa Titan, melainkan karena kekuatan mental Prometheus itu sendiri. Dan kita bisa melihat di kejadian sekarang, Sun Wukong mendapatkan rasa sakit tersebut. Dan bahkan di sini Prometheus pun tersenyum kepada Sun Wukong karena Sun Wukong bisa menahannya, bahkan bisa bangkit kembali dari serangan tersebut. Prometheus mengatakan, aku memang belum menebus dosa-dosaku, sama sekali belum.
Tapi untuk saat ini, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang pernah kurasakan, sampai kau menyerah selama ribuan atau beribu-ribu tahun lamanya Sun Wukong, dan panel pun selesai, dimana di sini Sun Wukong mulai terpancing dan bahkan menerima serangan pertama yang sangat menyakitkan dari Prometheus. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Maya Record of Ragnarok God Apocalypse, di mana kita akan diperlihatkan yaitu pertarungan Prometheus versus Sun Wukong. Bahkan di masa lalunya ada Kratos sesuai dengan keinginan kalian. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Tawacan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.